Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ad-Da'wah PCM Padangan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita akan berbicara tentang manhaj tarjih, yaitu metodologi pengambilan hukum yang ada di dalam Muhammadiyah. Secara khusus kita akan menjawab pertanyaan, apakah boleh kita beramal dengan hadis dhaif? Boleh atau tidak beramal dengan hadis dhaif sebagaimana yang ada di dalam manhaj tarjih. Kemudian yang kedua, dari apa yang kita simpulkan nanti dari manhaj tarjih, terus bagaimana kita melihat amalan-amalan yang khusus diamalkan di bulan Rajab atau yang disebut dengan Rajabiyah, amalan-amalan yang khusus di bulan Rajab. Ada sholat, ada puasa, ada zikir khusus, dan seterusnya. Dari sekian amalan ini nanti kita lihat dari manhaj tarjih apakah boleh diamalkan atau tidak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama yang kita akan coba jawab yaitu bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif menurut tarjih Muhammadiyah. Tapi sebelumnya yang penting untuk kita coba pahami apa yang disebut dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak terpenuhi salah satu dari 5 syarat hadis sahih. Hadis sahih itu harus memenuhi 5 syarat, harus memiliki 5 kategori. Yang pertama itu ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung dari mukharij, seorang perawi yang mengeluarkan hadis, bisa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan seterusnya. Itu harus sambung sampai Rasulullah. Tidak boleh ingqita'. Ingqita' itu apa? Terputus. Berarti kalau ada hadis dia terputus, tidak sambung, berarti hadisnya apa? Dhaif itu. Enggak boleh. Dari perawi hadis harus bersambung sampai Rasulullah itu. Misalnya Pak, ada seorang tabi'in, dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah, enggak lewat jalur sahabat. Ini berarti nanti ada indikasi ini hadisnya tidak apa? Tidak sahih. Berarti kan dia ingqita', terputus. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah, enggak lewat sahabat, itu disebut maqtu'. Disebut apa? Maqtu' itu terputus. Kalau sahabat meriwayatkan hadis
Tapi kok nggak sampai Rasulullah, itu disebut mauquf, Pak. Disebut apa? Mauquf. Sahabat kan adil. Adil itu apa? Kredibel, terpercaya dalam meriwayatkan agama. Tidak, kita nggak boleh mensoal sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat yang lain nggak boleh kita soal. Mereka pasti amanat dalam menyampaikan apa? Agama. Tapi ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh sahabat itu ijtihad sendiri. Kalau ijtihad ia sendiri kan berarti tidak berasal dari Rasulullah. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh sahabat bisa diterima, Pak. Tapi kalau ada indikasi dia berasal dari Rasulullah. Itu ya, itu gambaran kalau syarat hadis sahih yang pertama itu harus ittisalus sanad. Sanadnya apa? Bersambung. Yang kedua itu adalah turwat, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil itu dalam bahasa hadis, Pak, bukan adil dalam bahasa kita ya. Lebih luas. Kalau adil dalam bahasa kita itu kan tidak memihak sana dan memihak sini, itu adil, independen gitu kan. Tapi kalau bahasa adil dalam ilmu hadis itu dia memiliki integritas moral yang baik gitu. Orangnya nggak suka bohongi orang lain, kemudian melakukan sholat 5 waktu, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Itu yang disebut apa? Adil itu. Dalam ilmu hadis macam itu. Adil itu maksudnya perawinya apa? Punya integritas moral yang baik, nggak suka nipu, nggak suka bohong. Kewajiban ia lakukan, larangan ia tinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga itu dzabit. Dzabit itu cerdas secara intelektual. Dzabit ini ada dua. Ada dzabit secara hifdz. Hifdz itu hafalan, Pak. Atau adzabtu fis sudur. Sudur itu ingatan atau hafalan. Yang kedua, adzabtu fil kitabah, yaitu melalui tulisan. Berarti dia harus akurat dalam memberikan informasi, baik melalui hafalan atau melalui apa? Catatan atau tulisan gitu. Nah, dan ini yang nanti membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Kalau hadis sahih itu harus tamamu dzabti, dia sempurna secara hafalan atau secara catatan. Tapi kalau hadis hasan itu khafifu dzabti, dia boleh kurang sempurna, tidak harus perfect gitu. Tapi tetap informasinya akurat. Ya kalau kita coba buat presentasi ya misalnya, kalau sahih itu 75 sampai 100, Pak. Akurasi hafalannya atau catatannya. Kalau hasan itu 50 sampai 75. Tapi kalau 50 ke bawah itu nanti terindikasi apa? Dhaif. Terindikasi apa? Dhaif. Oleh sebab itu biasanya hadis dhaif itu salah satu penyebabnya, Pak, perawinya itu sayyi'ul hifdi. Sayyi'ul hifdi itu apa? Hafalannya tidak kuat. Itu terindikasi hadisnya apa? Dhaif. Tapi kalau hadis yang sahih biasanya diungkapkan oleh ahli hadis, dikatakan dia thiqah. Thiqah itu kredibel. Atau qawiyul hifdi, hafalannya apa? Kuat. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain, Pak, itu ya. Jadi bedanya hadis sahih dengan hasan itu hanya pada apa? Kedzabitan seorang apa? Perawi. Kalau sahih harus sempurna, kalau hasan apa? Kurang sempurna. Tapi di bawah itu nanti disebut dhaif. Yang ketiga itu ada musyudud. Syudud itu syad, anomali. Anomali itu bahasa kita apa? Menyimpang. Maksudnya apa? Mukhalafatu ats-thiqah liman huwa awtsaqu minhu. Seorang perawi yang dia kredibel, tapi meriwayatkan suatu riwayat yang menyimpang
dari perawi-perawi yang lain. Misalnya jenengan semuanya kan hadir di ngaji ini, semuanya datang, ya tepat waktu semuanya itu. Tapi ada satu orang yang memberikan keterangan syarat hadis sahih itu 6. Padahal semuanya yang hadir di sini sepakat, yang saya tulis cuma 5, bukan 6. Dia ya orangnya sebenarnya cerdas, Pak. Baik secara hafalan atau mungkin tulisan. Dia juga datang tepat waktu dan nggak ngantuk gitu. Kecuali kalau ngantuk itu kan bikin sendiri. Nah, sayangnya dia menyimpang dari keterangan mayoritas. Sebenarnya syarat hadis sahih itu cuma 5, tapi ia katakan apa? 6. Berarti ini apa? Syad. Dia menyimpang dari keterangan mayoritas. Itu ya. Kemudian yang kelima itu adamul illah. Illah itu cacat. Kalau ini illah ini sangat susah, Pak. Untuk mengetahui seorang perawi itu ada kecacatan atau tidak, itu hanya ahli hadis yang bisa apa? Memberikan keterangan. Makanya dalam ilmu hadis ada kitab namanya Kutubul Al-Jarh wa Ta'dil, Pak. Kutubul Jarhi wa Ta'dil. Itu yang membahas si fulan, si A, si B itu kredibel atau tidak. Oleh sebab itu belajar hadis itu butuh referensi yang cukup apa? Banyak. Artinya kalau kita sebut hadis itu dhaif, tidak terpenuhi dari 5 syarat ini. Bisa sanadnya tidak ittisal, tidak apa? Tidak bersambung, bisa perawinya dia tidak apa tadi? Tidak adil. Kemudian bisa tidak dzabit, kemudian bisa apa? Ada syad, anomali, kemudian ada ilah. Itu yang kita sebut hadis apa? Dhaif. Berarti hadis dhaif itu hadis yang tidak terpenuhi dari 5 syarat hadis sahih. Bedanya hasan sama sahih hanya apa? Di apa? Di kedzobitan seorang apa? Rawi. Kalau sahih itu harus sempurna atau tamamu dzabti. Kalau hasan apa? Khafifu dzabti. Kira-kira gitu. Bisa dipahami atau enggak? Paling enggak pernah dengar dulu, Pak. Ilmu hadis itu kan butuh proses. Enggak mungkin satu kali ngaji terus bisa atau paham kan enggak gitu. Nah, terus sekarang kita coba lihat, apakah Muhammadiyah menerima hadis dhaif sebagai hujjah atau sumber hukum? Kita awali dulu dari manhaj tarjih yang dirumuskan dalam kitab masalah 5. Kitab masalah apa? 5. Apa itu? Masih ingat, Pak, Bu? Masalah 5 itu seorang yang kita sampaikan, yaitu respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Apa? Agama, dunia, ibadah, sabilullah, terus kias. Itu yang disebut apa? Masalah 5. Yaitu respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan, yaitu agama, apa? Yang kedua, dunia, yang ketiga, ibadah, yang keempat, sabilullah, yang kelima, kias. Itu yang diistilahkan dalam HPT kita disebut al-masail al-khams, masalah 5. Di jawaban atau respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah as-sahihah, ay al-maqbulah, maksudnya yang bisa diterima. Artinya di sini bicara tentang sumber ajaran agama Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Sumber agama itu yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? As-sunnah. Sunnahnya apa? Sahihah. Tapi maksud sunnah sahihah itu tidak hanya hadis sahih, tapi maksudnya apa, Pak? Hadis makbul, hadis yang bisa
diterima maksudnya, makanya ditafsirkan ay al-makbulah, maksudnya hadis yang bisa diterima. Hadis yang makbul atau sunnah makbulah itu mencakup hadis sahih dan hasan. Tadi perbedaannya hanya pada apa Pak? Dari 5 syarat hadis sahih. Kecerdasan seorang perawi. Kalau hadis sahih harus sempurna, kalau hasan apa? Boleh kurang sempurna. Tapi kalau kita buat presentasi, ini hanya ilustrasi saja Pak. Kalau sahih itu akurasi kecerdasan intelektualnya dalam memberikan informasi itu 75 sampai 100. Tapi kalau hasan itu 50 sampai 75. Tapi di bawah itu nanti masuk dhaif, berarti dia sayyi'ul hifdi, hafalannya jelek. Kalau tulisannya berarti tulisannya tidak akurat, bisa tulisannya enggak bisa dibaca, atau dia enggak paham apa yang ia tulis. Kan ada orang Pak nulis sesuatu tapi enggak bisa baca tulisannya sendiri, itu berarti dia tidak dzabit itu ya. Artinya as-sunnah as-sahihah atau makbulah itu mencakup tadi hadis sahih dan hadis hasan. Kalau kita lebih detailkan, yang disebut sunnah makbulah itu, sunnah kan ada 3, sunnah qauliyah, fi'liyah, terus apa? Takririyah. Kalau qauliyah ya ucapannya Nabi, kalau fi'liyah apa? Perbuatannya Nabi. Kalau takririyah apa? Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu, Nabi membenarkan, itu disebut apa? Takririyah. Itu yang disebut sunnah. Nah, sunnah makbulah ini bisa kita breakdown atau kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, hadis sahih lidzatihi. Hadis sahih lidzatihi berarti dia asalnya ya sahih itu. Yang kedua, hadis sahih li ghairi, hadis sahih sebab yang lain. Maksudnya apa? Dia asalnya hadis hasan. Hadis hasan Pak. Hasan, riwayatnya banyak. Dia naik menjadi apa? Sahih, tapi disebut sahih apa? Li ghairi. Berarti sahih itu ada 2. Lidzatihi, dia sahih secara sendirinya, tidak membutuhkan banyak riwayat. Tapi kalau sahih li ghairihi, dia aslinya hasan, jumlah riwayatnya banyak, itu kan yuqawi ba'du. Satu informasi melengkapi informasi yang lain. Makanya dia naik dari hasan menjadi apa? Menjadi apa? Sahih, tapi disebut sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan itu dibagi menjadi 2. Hadis hasan li dzatihi, kemudian hadis hasan li ghairihi. Kalau hadis hasan li dzatihi berarti dia ya asalnya hasan. Tapi kalau hadis hasan li ghairihi itu sebab yang lain ya. Itu berarti dia hadis dhaif, tapi dhaifnya Pak. Ini penting istilah ini. Dhaif itu dalam apa, jenengan baca Bulughul Maram. Bulughul Maram itu bagus Pak, itu bisa kita jadikan apa? Praktek belajar ilmu hadis. Tapi kalau orang awam itu memahami Bulughul Maram yang bicara takhrij perawinya itu susah itu dipahami. Jadi Bulughul Maram itu kadang ada istilah gini, dhaifun jiddan, berarti sangat dhaif. Berarti kalau dhaifun jiddan itu biasanya dia nggak bisa naik menjadi hasan. Tapi kalau dhaifun dia katakan khafifan atau ghairu syadidan, nggak terlalu berat, itu nanti bisa menjadi apa? Hasan. Itu ya. Intinya kalau hasan li ghairi itu hadis-hadis dhaif, tapi dia dhaifnya tadi tidak berat sehingga saling menguatkan. Berarti kalau hadis dhaif yang dia bukan berat itu tetap diamalkan di Muhammadiyah. Tetap apa? Diamalkan. Berarti Muhammadiyah itu menolak hadis dhaif yang enggak bisa menjadi hasan. Enggak bisa menjadi apa? Hasan. Sehingga kalau kita melihat hadis bukan langsung dhaif ditolak, enggak Pak. Dilihat dulu dhaifnya bisa naik menjadi hasan atau
Tidak, itu ya. Nah, sekarang kenapa kok hadis dhaif yang jumlahnya banyak itu diterima di dalam apa? Muhammadiyah. Di kitab Al-Masail Syatta, Pak. Ada di HPT jenengan. Di HPT itu ada kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Ada kitab Masail Syatta, Pak. Kitab beberapa masalah. Nanti di pasal ke-21. Nanti jenengan cek HPT jilid 1 ya. Pasal 21 itu ada judulnya Usul Fikih. Judulnya Usul Fikih. Maksudnya apa? Kaidah-kaidah hadis yang berhubungan dengan ilmu usul fikih. Di nomor yang ke-7, sebagaimana yang saya sebutkan di sini ya. Di sini dijelaskan tentang bolehkah kita menggunakan hadis dhaif yang jumlahnya banyak, sehingga tadi satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Muncul kaidah ini. Al-ahaditsu adh-dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dan la yuhtajju biha. Hadis-hadis dhaif yang satu saling menguatkan itu asalnya tidak boleh dijadikan hujjah. Illa itu kan istisna, Pak. Pengecualian. Ma'an kathrati turuqiha. Ada banyak periwayatannya. Berarti kalau periwayatannya banyak, nggak hanya diriwayatkan oleh satu perawi, boleh dipakai hujjah. Ditambah lagi, wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Ada qarina, ada indikator kalau dia berasal dari Nabi. Berarti betul-betul ini yang dilakukan Nabi atau diucapkan Nabi. Dia tidak maqtu' atau mauquf. Maqtu' mauquf apa tadi? Berhenti pada sahabat atau berhenti pada tabi'in. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam tu'aridil Quran, tidak kontradiksi dengan Al-Quran. Wal haditha as-sahiha, dan hadis yang sahih. Berarti kalau memenuhi syarat ini maka bisa apa, Pak? Dipakai sebagai dalil, tapi dia tidak disebut dhaif, tapi disebut apa? Disebut apa tadi? Hasan li ghairi. Itu jenengan ikuti berarti bisa jawab. Hasan apa? Li ghairi. Kalau hasan li ghairi itu boleh. Sehingga yang sering saya kasih contoh, Pak. Berulang-ulang saya menyampaikan. Kenapa kok sampai sekarang Muhammadiyah sholat Idin, Idul Fitri, Idul Adha itu pakai takbir zawaid 75 itu. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Padahal semua hadisnya itu dhaif. Nggak ada yang sahih. Kenapa kok masih dipakai? Karena itu riwayatnya banyak. Meskipun dhaif, tapi jumlahnya banyak, itu naik menjadi hasan. Hasan li ghairi. Itu contohnya ya. Nah, dari manhaj tarjih di sini, Pak. Berarti kesimpulannya Muhammadiyah hanya memakai hadis yang pertama apa? Sahih, yang kedua apa? Hasan. Dhaif dilihat dulu. Kalau dhaif betul-betul dhaif gak bisa menjadi hasan ditolak. Tidak bisa dijadikan sumber ajaran agama. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah berhujjah dengan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal? Fadhailul a'mal tahu? Amalan-amalan utama atau keutamaan-keutamaan amal, Pak. Siapa yang melakukan ini dapat pahala ini. Nanti kita di bulan Ramadan itu muncul banyak hadis, Pak. Puasa sehari Ramadan pahalanya gini, 2 hari gini, 3 hari gini. Nah, itu boleh atau enggak? Padahal itu bisa memotivasi orang untuk beribadah, Pak. Boleh atau enggak? Nah, itu dalam pandangan ulama dan juga yang ada di dalam masyarakat, Pak, sebagian membolehkan. Makanya di masyarakat itu hadis dhaif selama dia memotivasi untuk beramal, boleh-boleh saja diamalkan. Ada yang memiliki keyakinan semacam itu, Pak.
dengan kaidah yajuzu al-amalu bidh-dhaifi fadailil a'mal. Boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan-keutamaan apa? Amal. Saya hadis sholat jamaah itu hadisnya banyak Pak itu. Ada yang dhaif itu, tidak semuanya apa? Sahih. Kalau yang sahih itu ya sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 apa? Darajah. Sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat dibanding sholat yang sendiri. Ada nanti yang langkahnya satu dapat ini, yang dua ini. Kita sepakat kalau sholat jamaah itu baik, lebih baik daripada sholat sendirian. Tapi bolehkah kita menerangkan hadis-hadis dhaif untuk memotivasi supaya masjidnya ramai? Kan nggak ada salahnya tuh Pak. Meramaikan masjid ada yang salah? Tidak. Tapi masalahnya kita menggunakan hadis dhaif, boleh atau enggak? Nah itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan apa? Tidak. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak boleh Pak. Meskipun maksudnya apa? Baik gitu. Tapi harus terpenuhi paling enggak sahih. Yang kedua apa? Hasan. Soalnya kalau kita dhaif apalagi itu disandarkan oleh kepada Rasulullah Pak. Rasulullah bilang apa? Man kadzdzaba alayya mutama'idan falyatabawa maq'adahu apa Pak? Minan nar. Siapa yang apa Pak? Kadzdzaba alayya, berdusta atas nama saya, muta'ammidan, dengan sengaja, niatnya baik untuk memotivasi orang beribadah. Kan nggak ada yang salah tuh Pak. Sholat jamaah itu baik, dalil sahihnya ada, digunakan hadis dhaif untuk memotivasi. Nah, itu contoh beberapa motivasi muncul menggunakan hadis dhaif. Tapi di sabda Nabi tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, falyatabawwa, hendaklah dia bersiap-siap menempatkan tempat duduknya minan nar, di neraka. Soalnya kalau kita ngomong kepada Nabi, maksudnya kita ngomong sesuatu disandarkan kepada Nabi, itu nggak boleh sembarangan, itu ya. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah hadis dhaif tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Tuh. Jelas ya? Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang ke aplikasi. Ke apa? Aplikasi. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu bulan yang cukup apa? Istimewa. Istimewa atau enggak Pak Bu? Sangat istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena bulan Rajab itu termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dan menariknya ada dua sistem kalender Pak, atau penanggalan yang dipakai di sejarah peradaban umat manusia ini. Yang pertama kalender yang didasarkan pada peredaran matahari disebut Syamsiyah atau Masihiyah atau Miladiyah. Yang kedua kalender yang disandarkan pada peredaran bulan disebut apa? Qamariyah atau Hijriyah. Kedua-duanya jumlah bulan dalam satu tahun itu sama-sama. Maksudnya sama-sama 12. Kalau Syamsiyah itu dari Januari berakhir Desember. Kalau Hijriyah itu dari apa Pak? Muharram berakhir, mesti cek mikir dhisik. Berakhir apa Pak? Berakhir apa? Oh, mikir loh. Tapi kalau Syamsiyah kok gak usah mikir ya. Januari langsung Desember. Nah, kalau kalau Hijriyah itu dari Muharram berakhir apa?
Dzulhijjah itu. Dzulhijjah itu. Ya. Dua-duanya kan jumlah bulannya apa? 12 itu. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Ini sudah ditetapkan oleh Allah pada saat hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Terus dikatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Berarti 4 bulan ini bulan haram istimewa, yang 8 bulan biasa. Dzalika dinul qayyimu, ini agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau mendolimi, janganlah kamu sekalian mendolimi fihinna, di 4 bulan itu, anfusakum, diri-diri kamu sekalian. Mendolimi diri itu diantaranya dengan perang, Pak. Karena orang kalau perang itu ada 2 kemungkinan. Kalau enggak terbunuh ya membunuh orang lain. Terbunuh mendolimi diri sendiri, membunuh orang lain mendolimi orang lain. Tapi kalau Ibnu Abbas memberikan penafsiran, Pak, fala tadlimu, dan janganlah kamu dolimi fihinna, di bulan-bulan haram, anfusakum, diri kamu sekalian, itu dengan melakukan kemaksiatan. Berarti kalau pahala ibadah di bulan haram itu akan dilipat gandakan, Pak. Demikian juga kemaksiatan. Artinya 4 bulan ini bulan ibadah. Setelah bulan apa, Pak? Ramadan. Setelah bulan apa? Ramadan. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyus shaum afdal? Ya Rasulullah, puasa apa yang paling mulia? Rasulullah menjawab apa? Puasa di bulan Allah, syahrullahi al-muharram. Bulan di bulannya Allah, puasa di bulannya Allah, yaitu apa? Di bulan Muharram. Nah, 4 bulan haram itu sebagaimana dalam hadis Abi Bakrah ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan 4 itu salasun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram. Dzulqa'dah itu bulan keberapa, Pak? Ke 11. Wong Jawa nyebut sasi napa, Pak? Sasi Selo. Sasi Selo, Pak. Sasi Selo, Selo itu maknanya apa, Pak? Hah? Nyeselake Allah, bisa, Pak? Menjadi memendam balak. Sehingga orang itu enggak berani bikin gawe, juga enggak berani, Pak, itu. Di samping bulan Suro, Pak. Selo kan nyeselake Allah. Tapi yang menarik, Pak, dari makna selo itu silo, Pak. Silo itu apa, Pak? Nah, duduk bersila itu, Pak. Kalau jenengan duduk bersila itu bisa bergerak atau enggak, Pak? Susah. Artinya apa? Orang fokus, apalagi dulu di budaya Jawa itu kalau sila berarti apa, Pak? Semedi. Monco membaca mantra, fokus pada pada Tuhan, Pak. Tapi itu ada hubungannya, Pak, ada hubungannya dengan bulan Hijriah. Karena dulu ketika Raja Mataram mengislamkan kalender Jawa, Pak, itu kan memang mengambil dari Arab. Karena dulu ada kalender Saka, Tesoko, Pak, Aji Soko itu sudah lama dipakai di Jawa. Itu perdebatan itu. Aji itu kan raja, Pak. Soko itu pendeta. Maksudnya rojo sing mandito gitu. Dan ada 2 pandangan. Saka Soko yang ada di India, kalau nggak salah India Utara gitu. Dan Soko nama orang yaitu dari Jawa gitu. Sehingga kalender Jawa itu perdebatan dulu. Ini ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan ya Raja Aji Soko itu.
Tapi sama Raja Mataram yang ketiga, Pak. Ketika mau menyerang VOC, sebagian kelompok yang diistilahkan dengan kelompok santri, Pak. Jadi kan tahu baca bukunya Clifford Geertz, Pak. The Religion of Java, agama Jawa. Itu kan masyarakat Jawa dibagi menjadi 3, yaitu santri, priai, terus abangan. Ketika itu kaum santri mendesak raja supaya mau mengislamkan kalender Jawa gitu. Kalau enggak akan dibantu melawan VOC itu ceritanya gitu. Akhirnya raja itu mengumpulkan antara kaum abangan dengan kaum santri. Mereka harus sepakat melakukan perubahan kalender. Jadi antaranya dimunculkan nama-nama Islam. Coba kalender Jawa itu kalau Muharram jadi apa, Pak? Suro. Suro itu mengambil dari hari yang ke-10 itu kan Asyura. Jadi apa? Suro. Habis Suro apa, Pak? Safar. Safar itu dari kata sofar. Terus apa? Mulut. Mulut itu dari kata maulud. Ini mulut 3. Maulud itu maksudnya sosok yang dilahirkan, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diyakini lahir di bulan Rabiul Awal, makanya bulannya disebut Syahrul Maulud, yaitu bulan kelahirannya Nabi gitu. Setelah itu Rabiul Tsani itu ba'da Maulud. Terus apa, Pak? Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Tsani podo wae. Terus apa, Pak? Rajab itu dari kata Rajab yang nanti kita akan bahas. Kemudian apa, Pak? Ruwah itu dari mana? Arwah itu. Ada penafsiran yang semacam itu, Pak, dihubungkan dengan tradisi Islam yang ada di Yaman. Di Yaman Sya'ban itu disebut Syahrul Arwah. Bulan apa? Maksudnya orang itu mengirim doa. Dan secara khusus ada haulnya Nabi Hud itu, yang ada di Yaman. Nabi di Holi, Pak. Tapi ini malaikat Jibril kayak aneh, Pak. Haul malaikat Jibril. Malaikat kan enggak meninggal. Ada yang memahami ini tradisi Yaman masuk ke Indonesia. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya kenapa kok disebut bulan Ruwah itu, atau sasi Ruwah? Karena dihubungkan dengan tradisi Hindu yang ada di Nusantara ini. Dulu ada tradisi nyadran, Pak. Nyadran itu apa? Mangan, enggak, intinya apa? Menjalin hubungan dengan roh leluhur. Intinya kan kirim doa, Pak. Akhirnya diislamisasikan itu. Diislamkan, nyadrannya diganti semi Islam gitu. Makanya disebut bulannya Rowahan. Ada nyadran terus megengan dan seterusnya. Itu ya, itu bulan Sya'ban menjadi Ruwah dari kata arwah. Terus poso itu dari kata Ramadan, Pak. Terus Syawal, terus kenapa? Dzulqa'dah yang kita bahas, Dzu itu yang punya, Qa'dah itu duduk. Maksudnya apa? Orang itu harus qu'udin 'anil qital, duduk dari berperang, enggak boleh apa? Perang, karena bulan haram, Pak. Tuh. Makanya di Jawa disebut selo. Selo itu silo. Wong enggak oleh apa-apa jenengan mandeta melakukan apa, Pak? Semedi melakukan ibadah itu. Nilai sawide, Pak, itu. Itu selo ya. Ada juga yang menafsirkan selo itu jadi bahasa Indonesia sela, Pak, menyela-nyela. Maksudnya apa? Ini jenengan wudu kan ada tahlilul asabi, menyela-nyela apa? Jari. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah itu bulan sing kecepit, Pak. 2 hari raya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Makanya Dzulqa'dah selo itu bulan yang kecepit itu ya.
Terus wa Dzulhijjah. Dzulhijjah ini jelas bulan haji. Disebut sasi besar. Kenapa, Pak? Soalnya dulu beranggapan hari raya Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Meskipun jenengan seneng pundi, Pak, Bu? Idul Fitri sama Idul Adha? Riyo jajan, mbak riyo daging seneng di, Pak? Nah, ibu-ibu seneng Idul Fitri. Kenapa? Soalnya di kelambine tuku bapake. Nah, Idul Adha enggak ada baju khusus, Pak. Tapi sebenarnya Idul Adha itulah yang lebih besar daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena berkumpul beberapa ibadah. Ada kurban, ada haji, ada puasa Arafah, wukuf di Arafah dan seterusnya ya. Sehingga dalam Islam yang disebut Idul Akbar, Id yang besar itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Terus Muharram itu yang diharamkan siapa? Iblis minal jannah, dari apa? Surga. Karena iblis itu diyakini keluar dari surga itu di bulan Muharram. Ketika membantah apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idqulna lil malaikati apa, Pak? Lil malaikati isjudu li adama fasajudu apa? Illa iblis. Kenapa? Bangkang. Sifat bangkang, enggak mau tunduk, enggak mau ibadah. Wastakbar, menganggap dirinya lebih baik karena iblis diciptakan dari apa? Api. Adam dari tanah. Mulia mana, Pak? Mulia tanah. Tapi tanah yo iso kobongan, Pak. Di mana? Amerika ya. Kobongan sekarang. Jenengan juga menggalang donasi, Pak? Enggak. Enggak. Itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan terus yang tidak berurutan itu Rajab. Rajab ini dari kata tarjib. Tarjib itu takzim, karena bangsa Arab mengagungkan bulan Rajab daripada bulan yang lainnya. Sampai ada sesembelihan khusus di bulan Rajab, itu namanya apa? Atirah. Itu kayak korban, Pak. Yang menyembelih kambing, menyembelih sapi ataupun unta. Tapi tidak di bulan Dzulhijjah, tapi di bulan Rajab. Dan sehingga ketika Islam datang, maka Nabi menasakh, menghapus syariat penyembelihan apa? Atirah yang ada di bulan Rajab. Dikhususkan di bulan Dzulhijjah. Itu yang disebut udhiyah atau korban. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berarti Rajab itu bulan yang sangat mulia karena termasuk bulan-bulan apa? Haram. Sehingga muncul beberapa amalan yang diistilahkan dengan Rajabiyah, amalan khusus di bulan Rajab. Kita ambil 2 amalan saja, Pak. Insya Allah jam 5 selesai. Masih 20 menit ya. Yang pertama sholat. Sholat khusus di bulan Rajab itu yang disebut dengan sholatul Rajab atau sholat apa, Pak? Ar-Raghaib. Jenengan winginane pun nglampahin apa jereng, Pak, Bu? Nglampahin apa mboten? Belum ya? Senunggu tahun depan. Sholat Raghaib atau sholat Rajab itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Pak. Enggak main-main ini. Yang gelarnya Hujjatul Islam, dalam kitabnya Pak Ihya Ulumuddin. Ini yang saya kutip ya, Pak. Nah, ini. Wa mimman dzakaraha Al-Ghazali fil Ihya wa nassu ibaratihi amma sholatu Rajab ana pun sholatu Rajab utawi salat Rajab faqat ruwiya faqat mongko teman-teman ruwiya den riwayatake apa sholatu Rajab bi isnadin kelawan sanad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaustuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya apa? Ma min ahadin yasumu awwala khamisin min Rajab. Tidaklah seseorang itu puasa Kamis pertama daripada bulan Rajab.
Jadi kalau mau melakukan sholat Rajab atau sholat Raghaib, Kemis yang pertama di bulan Rajab itu puasa dulu, yang lebih afdol. Jadi kalau Kemis pertama sudah lewat Pak, sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? 21, kan kebetulan sama ini antara Hijriyah dengan Syamsiyah, berarti sudah lewat Pak. Tsumma yusalli fi ma bainal isya'i wal atamah. Terus orang itu sholat antara waktu maghrib dan isya. Berarti waktu sholat Raghaib itu antara maghrib dan isya. Berapa? Itsnatai asyrata rakaatan. 12 rakaat. 12 rakaat Pak. Banyak atau sedikit? Ya, bedanya hanya 1 rakaat Pak dengan sholat apa? Tarawih. Yafsilu baina kulli raka'ataini bitaslimatin, dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat. Berarti 2 rakaat 2 rakaat salam. Kalau 12 berarti ada 6 salam. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitabi maratan. Tiap rakaat baca Al-Fatihah sebagaimana umumnya apa? Salat. Umumnya salat ya pasti tiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Tapi yang penting untuk jenengan perhatikan, apakah ada bacaan surat khusus. Ini diingat-ingat Pak. Ada. Apa? Wa inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 marat. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadri berapa? 3 kali. Apakah hanya inna? Tidak, 2 surat Pak. Wa qul huwallahu ahad itsnatai asyrata maratan. Terus Qul huwallahu ahad 12 kali. Berarti tiap rakaat dengan baca inna anzalnahu 3 kali, Qul hu 12 kali. Kira-kira bisa Pak ya? Bisa enggak? La fa idza faragha min salati shalla alayya sab'ina maratan. Kata Nabi, kalau orang itu selesai sholat, baca sholawat kepada Nabi 70 kali. Bunyinya sholawatnya bagaimana Pak? Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala alihi. Ini berarti jangan baca Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala alihi 70 kali. Saged Pak nggih, Bu? Muhammad dia mesti guyu di masyarakat Pak. Ijazah sholawat itu nggak hanya 70, 100, kadang ya 1000, kadang 2000, kadang 5000, kadang 10.000. Itu nggak ada yang guyu, mesem nggak ada, langsung diamalkan. Ayo jenengan mesti bantai. Tsumma yasjudu wa yaqulu fi sujudi. Setelah dia baca sholawat tadi Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala ali, setelah sholat sujud 2 kali Pak. Sujud yang pertama membaca subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Ini hadisnya sahih Pak, sing bacaan ini. Maksudnya kalau jenengan sujud atau rukuk itu boleh baca ini subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Berapa? Sab'ina maratan, 70 kali. Itu. Thumma yarfa' ra'sa wa yaqulu sab'ina maratan. Terus jenengan duduk di antara 2 sujud, baca doa 70 kali juga Pak. Bagaimana? Rabbi fir warham wa tajawaz amma ta'lamu fa innaka antal aliyul a'dhamu. Ini Rabbi fir warham wa tajawaz amma ta'lamu fa innaka antal aliyul a'dhamu 70 kali. Terus setelah itu sujud lagi, baca subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh 70 kali. Kayak sujud yang pertama. Terus jenengan nyuwun teng ngene Gusti Allah, minta kepada Gusti Allah pada saat sujud Pak. Saya bacakan Pak.
Tsumma mongko keri-keri yasalu nyuwun sapa wong hajatau ing hajate wong fi sujudi ing dalem sujude wong fa innaha tuqdha mesti diijabahi Pak. Kan ganjaran itu sesuai dengan kelelahan Pak. Anjur dengan salatnya lelah tadi 12 rakaat tiap satu rakaat baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kulhu 12 kali tiap rakaat Pak. Habis salat baca sholawat 70 kali, sujud baca subuhun kudus rabbul malaikati waruh 70 kali. Terus duduk di antara dua sujud baca rabbi fir warhamad tajawaz amma ta'lamu fa innaka antal aliyul azam 70 kali. Sujud berikutnya subuhun kudus rabbul malaikati waruh mesti kesel Pak ning jenengan. Ketoke malah ra bakat nglakoni. Belum selesai Pak, belum selesai. Nah itu pahalanya ya. Di Ihya juga disebutkan Pak. Tadi fadilahnya yang pertama, semua hajatnya dikabulkan. Yang kedua, saya langsung kesimpulannya Pak. Ghufira lahu jami'u dunubihi walau kanat mithla zabatil bakhri. Semua dosanya meskipun kayak buih di lautan diampuni. Yang ketiga Pak, fadilahnya wa yasfa'u lan saged nguwai syafaat sapa man yaumal kiamati ing dalam dinten kiamat fi sab'i mi'atin min ahli baitihi. 700 keluarganya. Enak Pak keluarga jenengan 700. Enggak ada Pak, enggak ada. Nek bondone jenengan Pak gantek dipangan 7 turunan. Wonten apa mboten Pak? Enggak ada. Padahal ada sanadnya di sini Pak. Harta tidak habis dimakan 7 keturunan. Itu sanadnya ngene Pak. Lah sanadnya kok ngene tadi bisa memberikan syafaat di hari kiamat 700 anggota keluarganya. Kita idealnya loh. Tiap orang yang hidup itu kan kurang lebih 1 abad Pak. 1 abadnya gak genep ya. Usianya 70, 80, 90, 100 sih 90, 100 sih bisa dihitung Pak itu. Ya antara 70 itu masih lumayan, 80 itu sedikit itu. Itu kan idealnya kan 1 generasi 100 keluarga Pak. Itu 700 berarti kan 7 generasi keturunan, makanya mau bondone gak entek-entek dipangan 7 turunan. Tapi kasihan keturunan yang generasi yang ke-8 Pak, jatuh miskin. Dari orang yang berhak masuk neraka. Tapi hadis ini Pak sama Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi itu ahli hadis yang madhabnya Syafi'i Pak. Beliau meneliti hadis-hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan huwa haditsun dhaif. Hadis ini mohon maaf Pak, huwa haditsun maudhu, bukan dhaif tapi maudhu. Hadis ini adalah maudhu, yaitu palsu. Palsu Pak. Kalau palsu berarti boleh diamalkan atau enggak? Enggak boleh. Meskipun disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya itu isinya banyak yang baik Pak. Tapi di situ juga banyak hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu gitu. Maudhu. Nah, kitab Ihya Ulumuddin itu ada ulama yang mengkultuskan Pak. Sampai ada yang bilang man lam yaqra al-Ihya falaysa fihi apa Pak? Falaysa fihi ihya atau falaysa fihi hayat. Siapa yang tidak membaca kitab Ihya maka falaysa fi qalbihi hayatun, enggak ada kehidupan di dalam hatinya. Maksudnya gersang gitu. Itu yang mengkultuskan. Ada yang menolak Pak.
Pokoknya ihya itu bukan ihya ulumuddin, tapi imatatu ulumiddin, membunuh ilmu agama, bukan menghidupkan ilmu agama. Tapi kalau di Muhammadiyah Pak, pandangan kita tidak mengkultuskan atau apalagi menolak Pak. Ihya itu boleh diambil selama apa Pak? Diuji, disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Berarti kalau hadis-hadis dhaif maudhu ya tidak usah kita pakai gitu. Dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kitab yang banyak beliau baca itu Ihya Ulumuddin. Tapi bukan semua yang disebutkan di Ihya harus kita terima atau amalkan, termasuk tadi sholat rajab tuh raghaib. Dan menariknya Pak, sholat raghaib itu juga ditolak oleh pengarang Fathul Mu'in. Siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mazhabnya apa? Syafi'i. Kitab ini yang banyak dikaji di Indonesia menolak praktek sholat raghaib, meskipun disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita baca Pak. Amma sholatul ma'rufatu lailata raghaib. Adapun sholat yang dikenal sebagai malam raghaib, fa bid'atun qabihatun, maka ini bid'ah yang qabihah, bukan bid'ah hasanah Pak, tapi bid'ah madmumah atau bid'ah apa? Sayyi'ah. Kalau bid'ah qabihah bukan hasanah, itu maksudnya apa? Bid'ah yang pelakunya berdosa dan wajib para wulatul amri atau penguasa itu mencegahnya. Di Irsyadul Ibad, masih karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in Pak, para penguasa wajib mencegah pelaksanaan sholat raghaib. Kenapa? Wa ahaditsuha maudhu'ah, hadis-hadisnya apa? Palsu. Sehingga hadis palsu tidak boleh dijadikan apa? Hujjah atau dasar. Kita coba lihat Pak, kitab khas Nusantara. Kitab apa? Khas Nusantara, produk Nusantara, produk asli ini, bukan produk impor. Yaitu kitab yang namanya Sabilal Muhtadin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari itu dari mana Pak? Banjarmasin, yaitu Kalimantan Selatan. Bahasanya Melayu, tapi pegun Melayu Pak. Ini sebelum lahir bahasa Indonesia. Ya, ini tulisannya, jenengan bisa baca. Ini Melayu Pak, bukan Arab ini. Hah? Bisa baca atau enggak? Hah? Enggak, ini loh. Syahdan, setengah daripada segala bid'ah yang keji. Paham ya? Setengah daripada segala bid'ah yang keji. Maksudnya sebagian apa Pak? Setengah itu kan sebagian tuh. Daripada segala bid'ah, sebagian dari semua bid'ah yang keji atau bid'ah apa tadi? Qabihah. Yaitu sembahyang raghaib, yaitu sholat apa? Raghaib. 12 rakaat antara maghrib dan isya, malam awal Jumat daripada bulan Rajab, dan sembahyang nisfu Sya'ban 100 rakaat. Jenengan 12 rakaat itu gak bakat apa maneh 100. Nah, ini nisfu Sya'ban Pak. Dan adalah hadis yang menyatakan kedua sembahyang itu batil. Hadis yang menjelaskan dua macam sholat tadi, sholat raghaib dan sholat nisfu Sya'ban, itu hadisnya batil. Dan bahwasanya telah bersengatan Imam Nawawi dan yang lainnya pada ingkar akan keduanya. Imam Nawawi yang merupakan pakar dalam mazhab Syafi'i Pak, itu menolak hadis sholat raghaib. Hadisnya mungkar, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ini kitab Sabilal Muhtadin.
Kitab khas Nusantara menolak sholat raghaib gitu. Dan juga Fathul Mu'in meskipun disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berikutnya yang terakhir sebelum kita tutup, masih 5 menit. Ada puasa Rajab. Yang jelas bulan Rajab itu bulan yang mulia. Kita disuruh memperbanyak ibadah, diantaranya apa? Puasa. Tapi kalau mengkhususkan ibadah puasa di bulan Rajab, itu ada dalilnya atau enggak? Enggak ada, Pak. Makanya kita baca. Jangan jawab enggak ada. Kita baca, Pak. Hadis Sa'id ibn Abi Rasyid. Rasulullah bersabda, "Man shoma yauman min Rajab, man utawi sapane wong soma poso sapa man yauman ing dalem sedina min Rajab saking wulan Rajab, fakaan nama mangko koyok-koyok soma poso sapa man sanatan ing setahun." Tinjenengan puasa 1 hari di bulan Rajab itu kayak puasa apa? Setahun. Apa, Pak? Besar atau enggak pahalanya? Besar, sama dengan jenengan puasa Ramadan plus 6 hari daripada bulan Syawal. Nabi kan mengatakan siapa yang puasa Ramadan thumma atba'u sitan min Syawal, diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Karena kasiyami dahri, orang itu kayak puasa setahun. Lah kok bisa pakai matematika menghitung apa, Pak? Pahala. Nah, ini penting, Pak, memahami matematika cara menghitung pahala. Kalau menghitung uang kan sudah biasa kita. Kita sekarang apa? Menghitung pahala. Suka mana, Pak, Bu? Menghitung uang sama pahala? Uang. Nah, rumusnya pakai pakai firman Allah, man jaa bil hasanati falau asyru amthalia. Pokoknya namanya kebaikan kali 10. Karena puasa Ramadan 30 kali 10 300. 6 hari daripada bulan Syawal, 6 kali 10 60, 360 sama dengan setahun. Tapi rumus ini, Pak, yang menghasilkan puasa setahun itu masih susah. Kalau jenengan puasa Rajab sekali saja, sekali saja, Pak, sehari saja, kayak pahala puasa setahun. Makanya yang dilakoni mumpung cek enek ulan. Wa man shoma fi sab'ata ayyam ghuliqat anhu abwabu jahannam. Siapa yang puasa 7 hari, pintu neraka ditutup. Enggak mungkin bisa masuk, Pak. Tapi harus tadi puasa Rajab 7 hari. Terus enggak mungkin bisa masuk neraka, Pak, karena pintunya ditutup. Apalagi nyari kuncinya. Neraka itu ada kuncinya atau enggak? Ada atau enggak, Pak? Setahu saya, Pak, saya enggak menemukan kunci neraka. Enggak tahu kalau jenengan coba dicari gitu. Tapi nek ketemu saya enggak usah dikasih tahu. Karena saya enggak butuh kuncinya. Yang ada miftahul jannah, Pak. Kunci apa? Surga, la ilaha illallah. Wa man shoma minhu 8 ayyam futihat lahu 8 abwabil jannah. Siapa yang mau puasa di bulan Rajab 8 hari, itu dibukakan baginya 8 pintu surga. Jadi kalau pintu neraka 7, kalau pintu surga 8. Dibukakan pintu apa? Surga. Jenengan artinya boleh masuk dari pintu manapun. Terus wa man shoma minhu asyra ayyam, barang siapa yang puasa 10 hari, ya ini penting, Pak, nih. Lam yas'al ora nyuwun sapa man Allah ing Allah syai'an ing suwiji-wiji illa kejaba atahu maringi sapa Allahu ing man. Maksudnya apa? Jenengan mau minta apapun itu dikabulkan. Minta rezekinya bertambah, Pak.
pangkatnya naik, pingin punya mobil, terkabul. Minta apapun itu terkabul. Wayah Pak, lah ibu tertolak sama doa ibu masalah Jawa, kok era kabul. Tapi tadi harus puasa 10 hari daripada bulan Rajab dan seterusnya Pak, nggak usah kita baca semuanya. Wa man zada zadallah. Kalau semakin bertambah puasanya ya Allah akan ngasih pahala semakin baik. Tapi hadisnya ini juga apa? Dhaif. Sehingga tidak boleh diamalkan. Coba ini yang disampaikan oleh Al-Imam As-Subki Pak, Ibnu Subki. Ini ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i juga. Wal ahadits allati turwa fihi wahiyah la yafrahu biha animun. Hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan puasa Rajab itu semuanya wahiyah, lemah. Yang orang yang paham hadis tidak mungkin mengamalkannya itu. Oleh sebab itu kalau puasa khusus dikhususkan bulan Rajab Pak, enggak ada. Tapi kalau kita mau puasa pakai landasan puasa yang sudah ada apa? Dalilnya. Ya mumpung bulan Rajab berarti Senin, Kamis boleh. Atau Senin Kamis kok kurang Pak? Daud. Atau Daud berat, Senin Kamis juga berat, minimal Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 itu puasa yang bulanan Pak. Kalau jenengan tiap bulan melakukan Ayyamul Bid itu sama dengan puasa setahun. Loh kok bisa Pak? Rumus matematika menghitung ganjaran apa Pak? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kan 3 hari itu 3 hari dalam 1 bulan berarti 3 kali berapa Pak? 10 berapa? 30 kali 12 Pak. 360. Makanya betul itu man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Cuma kaidah ini terbantahkan dengan tadi Pak, pahala puasa Rajab sehari sama dengan setahun. Tapi hadisnya dhaif ya. Mungkin itu saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan atau enggak ini? Nggih, moga Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Puasa apa? Ya, menghapus dosa yang ya. Kalau itu hadisnya sahih Pak. Nabi Muhammad SAW bersabda Pak, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi itu dosa yang sudah kita lakukan Pak. Sudah kita apa? Lakukan. Itu semuanya apa? Diampuni. Tapi di hadis ini memberikan syarat. Apakah hanya sekedar puasa? Tidak. Imanan disandarkan pada keimanan, betul. Keimanan. Bukan hanya mengikuti umumnya, Pak. Masa kok sing liya poso kok gak poso. Tuh isin misalnya satu keluarga kok yang lainnya puasa kok dia sendiri gak puasa, kan ya podo wae gak iso mangan Pak. Itu kepeksa, itu tidak mungkin imanan. Artinya memang berdasarkan keimanan menjalankan kewajiban. Kutiba alaikumusiyam itu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahtisaban, dia memang mengharap pahala. Ihtisaban itu cara mengharap pahala Pak. Yang minimal puasanya itu betul-betul berkualitas kan itu. Puasa tidak hanya apa Pak? Iya, tidak hanya shaumul batni, puasa perut. Puasa perut itu kan enggak makan, enggak minum. Tapi juga shaumul jawari,
anggota tubuh kita juga apa Pak? Dipuasakan, gitu. Dipuasakan. Gitu. Sehingga kita betul-betul ketika puasa juga betul-betul menghindari kemaksiatan. Itu kan yang susah kan itu Pak. Kalau shaum batni, puasanya perut, itu mayoritas kita melakukan. Tapi kalau apakah sudah shaumul jawarih, puasa anggota tubuh, rata-rata juga kadang-kadang belum bisa dihindari secara totalitas Pak. Puasa Ramadan tapi ngerumpinya, gosipnya juga masih jalan. Itu kan sing angel kan kuwi Pak. Ya, makanya puasa yang berkualitas ihtisaban itu gitu. Berarti dia betul-betul memahami nilai-nilai spiritualitas dalam apa? Puasa. Itu yang susah kan itu. Tapi betul Pak, tadi puasa Ramadan menghapus dosa yang sudah lewat. Dan hadisnya sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban apa Pak? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tapi riwayat yang lain, man qama ramadhana. Berarti juga malamnya dihidupkan Pak. Ya diantaranya dengan tarawih itu. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang ketiga, man qama lailatul qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang mana waktunya berpindah-pindah Pak, tidak hanya di satu malam, di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ini susah Pak itu. Mungkin itu berarti hadisnya sahih. Nggih, monggo Pak. Nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Gimana Pak? Yang maghfir lana dzunubana itu pujiannya Pak. Itu ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif Pak. Hadisnya dhaif tapi maknanya betul Pak. Maknanya betul. Saya ngomong maknanya loh Bu, tapi jenengan nggak boleh hadis dhaif tadi gimana Pak? Tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Kalau ada hadis dhaif, maknanya betul, itu jenengan boleh sampaikan, tapi nggak boleh disandarkan pada Nabi. Kayak misalnya Pak, an-nadhafatu minal iman, itu hadis Nabi atau enggak Pak? Bukan. Maknanya benar. Yang betul yang ada dalam hadis Nabi itu Pak, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Tapi ini malah enggak populer Pak. Tempat biasanya kalau WC tempat wudhu itu kan ada an-nadhafatu minal iman. Lalu diganti Pak, at-tahuru syatrul iman itu. Bersuci itu setengah daripada iman itu. Harus diganti at-tahuru syatrul iman, itu yang sahih. Hubbul watani minal iman, itu populer, tapi itu bukan hadis Nabi. Tapi maknanya betul atau enggak? Ya bisa betul, bisa enggak. Tapi itu disoal oleh teman-teman salafi Pak. Masa cinta kok tanah air? Cinta itu ya kepada Allah. Kan hubul watan Pak, cinta itu bukan ke tanah air, tapi cinta itu kepada Allah. Itu seperti bahasanya panjang itu. Berarti hadis doa itu Pak, itu kalau secara makna nggak ada masalah itu. Tapi nek itu dibilang dari Nabi, itu yang butuh penjelasan gitu. Ya mau kerasnya itu Bang. Kalau jenengan berdoa itu karena hadisnya dhaif,
Dipakai berdoa nggak apa-apa, tapi nggak usah diyakini dari Nabi. Kalau diyakini dari Nabi itu kan harus dalilnya sahih. Kayak gini Pak, kayak gini. Contohnya, kita akan menjelang puasa. Doa saat berbuka Pak. Cumanya sebelum atau setelah itu. Sing jenengan biasa baca apa Pak? Hah? Nah, tapi doanya apa Bu? Doanya apa? Ada yang di TV itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu apa Pak? Dzabatu ma'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang depan itu hadisnya enggak marfu Pak, enggak sampai pada Nabi. Dia berarti dhaif. Yang sahih itu sebagaimana ditarjih di kitab Siyam Pak. Dengan HPT jilid 1 dengan lihat. Yang sahih itu dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang marfu sampai kepada Nabi. Sehingga yang dituntunkan ditarjih doanya ini. Tidak ada Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dan dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Berarti jenengan sebelum berbuka ya hanya baca bismillah itu. Sebagaimana umumnya makan Pak itu. Baru setelah berbuka baru baca dzabatu ma'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kan ini kan bicara tentang dahaga. Enggak, tapi tidak hanya minum, termasuk makan itu. Karena Nabi menjelaskan yang umum orang mau puasa. Ini jenengan Pak. Terlepas ada hadisnya atau enggak saya tanya. Mau dahulukan minum atau mendahulukan makan? Nih jenengan buko. Kenapa kok minum? Nah, sehingga Nabi kan menjelaskan itu Pak. Doanya apa? Dhaba telah hilang adzama'u dahaga. Wabtalatil uruqu dan urat-urat sudah basah. Kan enggak menjelaskan telah kenyang perut kan enggak Pak? Karena bicara tentang keumuman, biasanya orang mau buka itu biasanya dia mementingkan haus dulu daripada makan, sih kan? Tapi bukan berarti doa ini hanya digunakan untuk minum, makan juga sama doanya itu. Dan terus Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu, itu hadisnya bermasalah. Tapi boleh kita baca ketika kita apa? Berbuka, tapi tidak usah disandarkan kepada Rasulullah. Kan di antara waktu doa yang mustajab apa Pak? Ketika orang berpuasa berbuka. Berarti kalau berbuka boleh pakai doa biasa saja, enggak dari Nabi bahasa Indonesia oleh kok Pak. Kan boleh toh ya? Nah, terus kalau ada orang yang baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki aftartu, tapi tidak diniatkan dari Nabi Pak, boleh? Boleh, tapi ada potensi diyakini ini sunahnya Nabi. Kalau diyakini itu berarti jadi tidak boleh. Nah, itu. Mungkin itu saja ya. Jam 5:04 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.